pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Salam sahabat Alpetra yang dicintai Tuhan. Selamat siang. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Saya dasarkan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, judulnya di situ Yesus adalah terang dunia, tetapi isi khotbah saya atau apa yang saya sampaikan, penghakimanku itu benar. Ini kata Yesus. Jadi Yesus yang akan mengadili umat manusia. Dan sebelum kita menghadapi pengadilan itu, saya menyampaikan perkataan Tuhan Yesus ini bahwa penghakiman Tuhan Yesus itu pasti benar dan adil. Ya, dan ini didasarkan dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20 saya bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa di sorga yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara pendengar, saya mau menyampaikan tema dari bacaan tadi, penghakimanku itu benar. Ini maksudnya penghakiman Yesus nanti itu pasti benar dan adil. Jadi banyak orang di Indonesia ini sudah tahu bahwa yang akan mengadili umat manusia di akhir zaman adalah Yesus Kristus. Nah, sebelum hal itu terjadi, maka ini penting disampaikan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Penilaianku itu benar." Tuhan Yesus menghakimi umat manusia berdasarkan kebenaran dan keadilan. Manusia akan diadili oleh Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah sekaligus Tuhan dan sekaligus manusia. Nah, itu sebabnya hanya Tuhan Yesus yang cocok menjadi hakim umat manusia. Karena Yesus mempunyai dua kodrat, yaitu sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Jadi tidak ada lagi yang cocok menjadi hakim umat manusia itu selain Yesus. Karena kalau Yesus hanya sekedar seorang nabi saja, dia tidak bisa menjadi hakim umat manusia. Tetapi
Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia atau Tuhan yang menjadi manusia. Nah, pada hari penghakiman, semua buku catatan akan dibuka. Jadi ini supaya manusia tahu ya, bahwa Tuhan Yesus betul-betul menjadi hakim yang adil berdasarkan catatan-catatan kehidupan setiap manusia tatkala hidup di dalam dunia. Nah, Tuhan melalui para malaikat mencatat semua perkataan dan perbuatan setiap orang di dalam dunia, supaya setiap manusia harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan setiap perbuatan dari setiap orang yang pernah hidup di dunia ini. Pada hari pengadilan akhir maksudnya, Tuhan Yesus akan menghakimi setiap manusia berdasarkan buku catatan perkataan dan perbuatan setiap manusia yang dicatat oleh para malaikat. Nah ini para pemirsa, kita semua tidak terkecuali, saya juga harus siap sedia mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita, baik perkataan maupun perbuatan, untuk dimintai pertanggungjawab pada pengadilan orang mati. Itu nanti di akhirat. Tetapi melihat tanda-tandanya sekarang ini, sepertinya tidak akan lama lagi akan terjadi, apakah itu kedatangan Yesus yang kedua kali ataupun hari kiamat. Bijaksanalah, sedia payung sebelum hujan, ya. Jadi kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap sedia mempertanggungjawabkan. Nah, siap atau tidak siap, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, itulah jadi intinya dari pembicaraan kita pada siang ini, yaitu penghakiman. Dan penghakiman yang akan dilaksanakan oleh Yesus Kristus itu pasti benar dan adil. Masalahnya adalah apakah kita setiap pendengar di sini atau yang nanti akan mengetahui hal ini, apakah sudah siap sedia untuk dimintai pertanggungjawab. Tidak ada yang mengatakan, oh saya tidak tahu, atau saya tidak siap. Semua orang harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu sebabnya manusia diberikan hati nurani. Hati nurani itu menjadi saksi dalam kehidupan manusia untuk mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. Dan di Indonesia ini hampir semua orang mengetahui bahwa manusia akan diadili pada akhir zaman itu oleh Yesus Kristus atau Nabi Isa atau Tuhan Yesus Sang Mesias, itu yang menjadi hakim yang maha adil. Sekarang masalahnya banyak orang belum mempersiapkan dirinya karena menganggap hari kiamat masih jauh. Padahal kita setiap saat bisa meninggal dunia secara mendadak. Banyak kejadian orang yang sehat, segar, bugar tiba-tiba meninggal dunia. Tetapi memang ada juga orang yang sakit-sakitan tetapi tidak mati-mati juga, tapi toh pasti akan meninggal dunia. Dan usia manusia itu menurut kenyataan makin lama usianya makin pendek secara rata-rata. Dan saya tidak menakut-nakuti para pendengar, tetapi ini untuk mempersiapkan kita semua untuk menghadapi pengadilan dari Tuhan. Dan kebanyakan orang di Indonesia mengetahui siapa yang akan menjadi hakim umat manusia, yaitu Yesus Kristus atau Nabi Isa atau Tuhan Yesus Sang Mesias
ya dialah yang akan mengadili umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengadili umat manusia semau-maunya. Biarpun meskipun disebut Tuhan, ya berarti Maha Tahu, tetapi tidak semau-maunya. Maka Tuhan Yesus mengadili umat manusia itu berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh malaikat dari perkataan dan perbuatan setiap orang. Jadi, kebanyakan orang di Indonesia tahu bahwa manusia semuanya akan diadili oleh Tuhan Yesus Kristus atau oleh Nabi Isa Al-Masih pada hari pengadilan akhir. Nah, sekarang orang-orang yang bijaksana seharusnya, seyogyanya, ya sepantasnya mempersiapkan diri untuk bertobat sungguh-sungguh, dan bukan hanya bertobat sungguh-sungguh, tetapi juga untuk bisa memastikan siapa yang bisa menyelamatkan orang berdosa, atau siapa yang bisa menolong orang berdosa. Ya, kalau bisa selama di dunia ini, ya kita jangan menambah dosa. Jadi selama di dunia ini kita betul cari jalan keselamatan, jalan pertobatan yang benar, jalan kepastian untuk bisa ya ke surga, gitu. Nah, itulah intisari dari pembicaraan saya pada siang ini, supaya setiap penonton bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya, bisa juga mempelajari agama-agama yang ada di dunia ini untuk mencari siapa yang bisa menyelamatkan orang berdosa dan siapa yang bisa memberikan ajaran-ajaran yang betul-betul menolong orang berdosa untuk bisa hidup benar, hidup jujur, hidup penuh kasih. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Meskipun di dunia ini ada banyak agama, tetapi kita harus memilih dengan bijaksana. Jadi agama mana yang bisa menolong kita untuk mempersiapkan diri menghadapi pengadilan akhir itu, ya. Dan supaya kita juga berusahalah untuk bisa mendapatkan jalan pertobatan yang benar-benar bertobat, dan juga dalam pengampunan dosa yang benar-benar dijamin itu, supaya kita menghadapi kematian itu dengan hati yang tenang, hati yang lapang, karena pertobatan kita ada yang menjamin dan pengampunan dosa juga ada yang menjamin. Demikianlah berita yang ingin saya sampaikan. Semoga para penonton bisa mengenal siapa itu, ya orangnya, atau siapa pribadi yang bisa menjamin pengampunan dosa dan bisa menjamin keselamatan yang kekal itu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.